Iya. Iya, Jessica Wongso memang ya banyak juga teman-teman yang kecewa waktu itu setelah dia bebas, tidak banyak exposure yang kita lakukan. Ya, saya harus buka sekarang terus terang aja. Saya yang berpikir kalau terlalu karena banyak sekali teman-teman yang ingin wawancara dia kan. Tetapi kita berpikir dia kan masih hidup, ya, tidak bersalah. Jadi saya pikir dia biar tenang dulu. Sementara itu kita kan juga masih melangkah untuk mengajukan judicial mengajukan PK terhadap dia, ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti PK kita bisa lakukan. Kalau pilihan dia sekarang ini sudah mulai tapi kalau gerakan masih tetap ada hilang. Tapi dia orang hebat sekali, dia kuat sekali, ya. Dia kuat sekali. Tapi sekarang dia sudah mulai masih berubah, ya. Dan juga masih wajib lapor. Belum ada, belum. Ya. Banyak sih yang menawarkan kepada dia pekerjaan, ya kan? Bahkan ada yang menawarkan untuk benefit supaya kasusnya difilmkan, itu ada. Ya. Tapi sedang kita pikirkan mana yang sebaiknya. Maksudnya dia kan setelah bebas itu kan banyak masyarakat yang positif gitu ya, terus pada dia gitu nanti gimana? Iya, jadi bagaimanapun kita tidak bisa bohongi, meskipun putusannya dinyatakan dia bersalah. Saya merasakan dan meyakini bahwa semua masyarakat Indonesia, bukan semua lah, majority lah masyarakat Indonesia mengatakan dia tidak bersalah kan. Tapi udah terlanjur dihukum. Jadi bagaimana? Nah, kalau dia bersalah, nggak mungkin masyarakat merasa mendukung dia. Tapi saja kan banyak sekali memberikan dukungan kepada dia. Nah, ini suatu bukti bahwa ya, saya yakini bahwa masyarakat yakin juga dia tidak bersalah. Dan secara formalnya inilah yang kita butuhkan. Kan dia udah bebas sebenarnya. Untuk apa PK? Kita diskusikan juga sama dia. Ngapain lagi PK kan gitu kira-kira. Tapi dia mengatakan, oh kalau saya nggak PK, walaupun masyarakat mungkin ada yang mengatakan saya tidak bersalah, tapi kan saya tetap orang yang bersalah, membunuh. Dalam karirnya dia kan tetap dikatakan dia sudah sebagai pembunuh gitu. Itu yang sulit. Jadi kita coba ya, apakah masih memungkinkan atau tidak. Kalau sudah tidak coba, kita tidak tahu. Harus tidak bersalah. Foto kemarin satu lagi nih dari saya. Kemarin kan beredar foto di media sosial lagi ngopi, cuma masih ada aja masyarakat yang nyelenek katanya jangan ngopi bareng gitu, takutnya nanti itu gimana sih bikin rasanya? Saya juga tanya dia, apa yang baru dari hidupmu? Saya bilang, hidup saya yang baru hanya satu. Saya tidak mau nawarkan lagi minuman apapun, apalagi kopi kepada orang lain katanya. Apalagi kopi, menawarkan minuman, makanan, saya tidak mau gitu. Dan betul-betul beberapa kali sana juga kalau kita makan itu kita mau nawarin. Dia takut gitu. Ya, traumatik sendiri gitu. Trauma dia. Oh, udah rasa trauma sendiri. Trauma. Dia bilang saya tidak mau nawarin apapun, biar makanan, biar minuman, apalagi kopi. Dia bilang. Jadi saya nggak mau nawarin lagi. Habis karena kita tawarin kopi disuruh bunuh, gimana itu katanya? Untuk menanggapi orang tua korban, katanya kasusnya ini berlanjut sampai ke pengadilan. Seperti apa? Siapa? Yang kasus korban. Oh, ya saya pikir itu hak dia ya. Kita kan nggak bisa nangani, kita hormati. Orang lagi. Karena itu kan urusan antara si siswa dan si pelapor dengan terlapor. Kita kan bukan terlapor kan. Jadi saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Pokoknya upaya hukum yang mereka lakukan harus saya hormati. Bahwanya katanya ada dugaan bahwa salah satunya perundungan ini adalah anak pejabat, seperti apa Pak? Ketua partai. Kami belum dapat informasi. Nanti saya coba cek kepada manajemennya. Ya, Pak Oto, mengulang sedikit terkait sidang kemarin PK Sakatatal gimana? Ya, kemarin sidang Sakatatal gimana perkembangannya Pak Oto? Iya, Sakatatal kemarin sidangnya itu saya katakan tadi itu menyedihkan ya. Saya prihatin. Kenapa masih ada terjadi di negeri kita ini jadi seperti itu? Katanya dia disiksa, dipukuli, ya kan? Di stroke dan sebagainya. Saya hanya tidak maulah mencoba menyalahkan siapa lagi. Saya hanya menghimbau kepada semua pihak ya agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Ya itu saja ya. Mungkin bagi polisian juga tidak aja jangan terjadi seperti itu. Kasihan lah. Ya.
Kedua, ya tentunya mudah-mudahan dengan ada kesaksian-kesaksian tersebut kita bisa buktikan bahwa memang mereka itu betul-betul adalah memberikan keterangan di bawah tekanan, di bawah penyiksaan. Nah, ya kan? Nah, ketiga, dengan demikian maka pencabutan berita acara mereka yang disampaikan di muka sidang pengadilan haruslah dibenarkan diterima oleh hakim, jangan diabaikan. Nah, untuk Sudirman sendiri Pak Oto kan katanya orangnya bimbang ya, bisa merubah kesaksian. Enggak, kalau saya belum ketemu dengan Sudirman, tetapi teman-teman mengatakan sebenarnya dia hanya tidak firm ya, suka bimbang betul ya, tapi bisa memberikan keterangan. Tapi ya mungkin tidak, karena dia katanya hanya sekolah SD-nya aja berapa tahun gitu ya. Jadi memang mungkin tidak, agak labil lah, ya, labil sehingga dia merupakan tersangka atau terpidana yang paling mudah ya mungkin memberikan keterangan yang tidak benar. Ada rasa khawatir mungkin dari Pak Oto sendiri dengan labilnya seorang Sudirman? Iya, jadi kalau nanti makanya kalau dia jadi saksi ini bisa ditarik ke A, ditarik ke B, ditarik ke C, kira-kira gitu kan. Iya. Tapi ukuran hukum kan tidak seperti itu. Kalau kita mau tanya psikolog, ukurannya kan apakah dia memang ini mempunyai kualifikasi atau syarat untuk menjadi seorang saksi. Apakah dia itu memang patut bisa bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana. Itu yang jadi soal kan. Jadi seseorang yang betul-betul memang menurut dokter dia sakit ingatan atau tidak mampu bertanggung jawab, itu kan nggak bisa dihukum. Tapi Sudirman menurut saya tidak dapat kualifikasi seperti itu, cuma labil aja. Nah, jadi memang dalam persidangan bertanyanya ini harus betul-betul dengan baik. Substansi situasi persidangan juga harus demikian rupa, ya kan? Jangan sampai merupakan tekanan pada dia supaya bisa dengan baik dan benar memberikan jawaban. Terakhir Pak Oto, apakah sudah memiliki barang bukti baru nih dari Apa? barang bukti baru? Ya, jadi dalam perkara Sudirman itu bukan barang bukti, tapi adalah alat bukti baru. Oke, alat. Ya, jadi alat bukti baru yang itu tadi itu kan begini ya. Yang dibilang adalah suatu fakta yang dulu sebenarnya waktu itu terjadi itu sudah ada, tapi nggak kita temukan pada waktu itu dan baru ditemukan sekarang, kan? Nah, dalam kasus ini ada fakta beberapa, salah satu contoh lah ya, ada fakta bahwa sebenarnya pada saat kejadian ini dituduh jam 10 malam pada tanggal itu, dia itu nggak di tempat kejadian, di tempat lain. Nah, itu fakta sudah ada dari dulu. Tapi dulu nggak bisa kita buktikan itu karena semua saksi berbohong pada waktu itu. Ya kan akibatnya hakim menghukum. Nah sekarang fakta itu kita bisa buktikan dengan adanya saksi mengatakan sebenarnya saya bohong. Yang benar memang saya nggak ada di situ. Si terdakwa itu tidak ada di situ. Nah itu namanya ada fakta baru itu diketahui sekarang. Itu Fakta terbaru itu ya Pak? Iya karena semua dan di samping mereka mengaku berbohong, banyak lagi saksi-saksi lain di luar yang ada dalam berita acara melihat kejadian di situ bahwa itu adalah kecelakaan. Ada beberapa orang itu, 4-5 orang itu mengatakan itu kecelakaan dan mereka melihat sendiri katanya. Dan itu bersaksi di pengadilan. Nah ini kan fakta baru kan, dan fakta itu kan dulu sudah ada sebenarnya kecelakaan itu, cuma nggak ada yang bisa membuktikan. Nah ada orang sekarang datang, saya lihat waktu itu, gitu. Jadi sebenarnya kita butuh Avenger ya Pak ya, yang segala masalah itu jadi kita ada. kan harus di psikolog Iya. dicari. Kalau dengan Jessica juga saya ke Australia, Sydney, ke Melbourne, itu begitu dilihat perkara kan, ini juga begitu. Oleh ke sana. Ya, Apakah nanti CCTV dan handphone para terpidana itu nah itu kemudian disita oleh kepolisian kan. Nah, sebenarnya, nah ini makanya saya selalu katakan bahwa pengacara itu atau masyarakat pencari keadilan itu tidak punya akses kepada barang bukti ini. Itulah kerugian hukum kita ini. Coba, polisi yang pegang. Kasarnya, contoh nih ya, contoh aja. Ada barang bukti narkoba. Kan dia yang pegang ini.
Kita bilang sebenarnya itu bukan narkoba, itu obat. Kita kan nggak bisa pegang itu barang. Iya. Kita nggak bisa bilang sama pengadilan, tolong Pak saya bawa ke laboratorium saya periksa, nggak bisa. Ini kelemahan kita. Jadi kalau di polisinya bilang itu bahwa itu narkoba, Harus mengikuti. gimana membuktikannya? Beda dengan Amerika ya Pak? Iya, kan nggak bisa kan persoalkan kita minta. Dan selalu lapinnya hanya satu, Mabes Polri. Kan nggak ada komparasi kan, nggak bisa yang independen. Iya kan? Nah, jadi apakah semuanya ini narkoba ini harus ada sertifikat dari Mabes umpamanya? Ya, bisa kan? Kalau juga ada sertifikat Mabes, ya itu harus kita percaya. Dan itu Mabes. Kepolisian juga. Jadi kan penyidik kan polisi. Yang memeriksa juga laboratorium polisi. Bagaimana bisa kita menang? Itu kecelamaan hukum yang harus sedang kita pikirkan. Sama itu umpamanya kalau dokter forensik beda mayat. Ya, dokternya semua kan dokter dari kepolisian. Ini menurut saya sebenarnya nggak boleh. Harus independen. Harus independen. Tapi faktanya kan seperti itu. Nah, inilah kelemahan kita. Itu namanya saya katakan itu kita negara kita ini belum memberikan akses to justice. Sampai dibilang Wakanda ya Pak? Ya. Hah? Sampai dibilang Wakanda ya? Akses kepada keadilan itu belum dapat diberikan kepada masyarakat. Gitu. Kalau kita kan selalu berpihak kepada masyarakat kan, Iya. makanya kalau lihat aja perkara-perkara yang pro bono nggak perlu bayar kita mau bela, karena itu satu lambang pembelaan kepada seorang tersangka ya. Karena advokat itu ya kita boleh cari uang ya kan, tapi kan ada balas kok. Ya kan? Iya. Uang kita cari Tuhan kasih rezeki kepada kita sana, tapi kita juga harus memberikan waktu. kemanusiaan berarti. Iya. Jangan kira hanya ini kita bela secara gratis, masih banyak yang belum tidak diekspos pun banyak sekali kita kasih.